Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan untuk menikmati indahnya alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ustadz pesankan kepada kalian semua, jangan lupa untuk selalu menjaga sholat, karena ini adalah tiang agama kita. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia sudah meruntuhkan agamanya dalam dirinya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita dengarkan ayat Al-Quran berikut ini. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Quran Surah Hud ayat ke-7. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kalau kita perhatikan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat betapa indahnya Allah menciptakan alam semesta ini, yaitu di antaranya terdiri dari yang pertama langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu indah, begitu kokoh, begitu luar biasa Allah menciptakannya, sehingga ketika kita memandangnya pun bahkan tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada retak sedikit pun langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Padahal dia sudah menampung begitu banyak benda di luar angkasa sana. Yang kedua, Allah menciptakan bumi. Allah menghamparkannya begitu luas dan kita bisa memanfaatkan bumi beserta isinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari dulu sampai sekarang bumi tidak akan pernah kehabisan bahan makanan untuk melayani kita. Yang ketiga, gunung. Begitu luar biasa kita kalau melihat gunung itu akan sejuk rasa mata kita karena pemandangan yang indah, udaranya yang sejuk dan sangat luar biasa Allah menciptakannya. Yang terakhir yaitu manusia atau diri kita sendiri. Begitu luar biasanya Allah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada sampai berbentuk dan menjadi sebuah makhluk hidup yang sangat luar biasa mengendalikan bumi. Dan tidak semua ini tidak ada dan tidak bukan yang menciptakannya, hanyalah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang begitu luas dan luar biasa. Dan anehnya langit ini tidak mempunyai tiang. Meskipun langit tidak mempunyai tiang, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu langit pun yang retak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakannya. Dan banyak kalau kita menghafal surah di juz 30 itu, maka kita akan banyak nemu tentang penciptaan langit. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-samaa'i wat-thariq, atau ayat lain was-samaa'i dzatil buruj, dan lain sebagainya. Inilah langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang darinya Allah Subhanahu wa taala kadang menurunkan hujan untuk menyuburkan bumi. Dan inilah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menciptakan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan langit, biasanya Allah Subhanahu wa taala memasangkannya dengan bumi. Allah menciptakan bumi yang begitu luas hamparannya, yang di dalamnya kita hidup, kemudian di dalamnya kita berkembang, dan di dalamnya pula kita akan mati. Anak-anak yang soleh dan solehah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, yaitu maksudnya adalah kita sebagai manusia. Maka Allah mengamanahkan bumi ini kepada kita. Maka ketika bumi diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala membuat fasilitas yang sangat luar biasa kepada bumi ini untuk menyiapkan satu makhluk yang bernama manusia. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita mungkin merasa bahwa bumi ini begitu luas, begitu besar bumi. Tapi kalau dibandingkan dengan penciptaan Allah yang lainnya, yang kita merasa bumi ini luas, maka jauh lebih kecil dibandingkan dengan planet-planet lain. Kalau kita melihat di sini, di berbagai macam banyak planet dan bintang yang kita lihat ini, kita tidak tahu mana yang bumi. Saking kecilnya bumi dibandingkan alam semesta ini. Begitu luasnya alam semesta sehingga bumi kita ini sangat kecil sekali. Dan andaikan bumi saja dibandingkan dengan matahari, maka 500 berbanding 1. Artinya kita membutuhkan 500 kali bumi baru kita bisa menyamai satu matahari. Itu baru matahari. Belum kita melihat bagaimana besarnya benda-benda planet-planet lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang bisa jadi lebih besar daripada matahari. Maka bumi yang kita tinggali ini kalau dibandingkan dengan alam semesta sana, maka ibaratkan sebutir pasir di tengah padang pasir yang luas. Tidak ada apa-apanya bumi. Karena anak-anakku sekalian, tidak ada yang menciptakan semua ini dengan sangat luar biasa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Berikutnya, penciptaan Allah adalah gunung. Gunung ini sangat bermanfaat sekali bagi bumi. Gunung, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi ini berguncang. Berguncang tidak tenang. Maka Allah pun menancapkan gunung-gunung di bumi sehingga bumi ini tidak berguncang lagi. Makanya kita sering mendengar gunung adalah pasaknya bumi. Maka anak-anakku sekalian, kalau gunung ini sedikit saja dia batuk, maka akan mengeluarkan larva yang sangat panas. Ini kalau kita berenang di sini, maka insya Allah kita akan mati. Maka untuk itu, peliharalah alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau andaikan gunung ini meletus, maka di sekelilingnya pun akan merasakan dampak yang sangat luar biasa.
Kalau larvanya ini mengalir ke tempat kita, maka kita akan bisa jadi kita semua akan mati. Maka anak-anakku sekalian, sekali lagi, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan semua ini dengan sangat luar biasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penciptaan Allah yang selanjutnya adalah manusia. Kita lihat diri kita dalam perut ibu kita, bahkan sebelum ini tidak ada bentuknya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk kita sedikit demi sedikit sehingga semakin indah. Allahu, apa itu ayatnya? Allah yang membentuk rupa kita di dalam perut ibu kita. Semakin berbentuk seperti manusia dan makin mulai sempurna. Kemudian setelah sempurna 9 bulan, maka Allah mengeluarkan kita sebagai seorang bayi. Nah, ciptaan Allah sangat luar biasa. Dari hanya setetes air, kemudian air itu jatuh di sel telur, maka dia menjadi seorang manusia yang sangat luar biasa. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dan tidak ada makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebaik Allah menciptakan manusia. Allah mengatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Inilah proses penciptaan kita. Setelah kita menjadi bayi, maka kita mulailah belajar. Mulai belajar merangkak sampai kita berdiri. Maka anak-anakku sekalian, inilah proses pertumbuhan kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang harus kita syukuri. Dan tidak mungkin ada yang menciptakan sebaik ini kecuali hanya Allah Subhanahu. Setelah proses itu, maka kita sudah tumbuh menjadi besar, dewasa, sampai akhirnya kita dikembalikan lagi menjadi lemah, seperti kita menjadi kakek-kakek, dan akhirnya pun anak-anakku yang soleh dan solehah. Seberapa lama pun kita tinggal di dunia ini, pasti suatu saat kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan kehidupan kita pasti berakhir. Oleh karena kehidupan kita pasti berakhir, maka kita harus mempersiapkan kehidupan itu setelah kematian. Mempersiapkannya setelah kematian kita. Dan kita tidak bisa menjamin kehidupan kita itu sampai dewasa, sampai menjadi kakek-kakek. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita sampai di situ. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ketika kita masih bayi. Bisa jadi Allah memanggil kita ketika masih balita. Bisa jadi memanggil kita setelah kita mulai besar. Bisa jadi ketika kita sudah dewasa. Dan kapanpun kalau Allah mau memanggil kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan panggil. Tugas kita sebagai manusia yaitu mempersiapkan diri kita menghadapi kehidupan setelah kematian itu. Maka iman itu hanya berfungsi ketika kita hidup di dunia. Kalau kita mulai beriman setelah kematian, maka iman tidak akan berguna lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada manfaatnya. Anak-anakku yang mungkin ini saja yang Ustadz sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian bertanya. Setelah ini Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian yang harus kalian jawab. Kita akhiri materi kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.